Influenza, selamat datang kembali di Bapil Bahas Film bersama gua Bagaska, di mana Bagaska nge-review film-film yang dia udah tonton dan bukan selalu film yang udah update atau film yang baru atau yang gimana-gimana. Kadang kita bahas film jadul juga atau film yang emang gua mau tonton aja sebenarnya. Nah, kali ini dan itu nggak selalu dari bioskop ya, nggak selalu dari bioskop, bisa jadi dari streaming platform. Nah, kenapa tiba-tiba gue bahas streaming platform? Ini bridging yang bagus karena gue pengen bahas film yang muncul di Netflix. Dan ini beberapa bulan lalu juga. Note bahwa gue, Bagaska, juga nonton film ini beberapa bulan yang lalu juga. Jadi maaf kalau misalnya ada beberapa poin penting yang gue lupa. Tapi aman karena gue udah nyiapin catatan. Dan gue itu seperti biasa nyatetnya pas lagi nonton film ya kan, biar gue nggak lupa blas sama mungkin plotnya atau karakternya atau adegannya seperti apa. Kebanyakan nyiapin. Langsung aja, filmnya berjudul Back in Action. Jamie Foxx sama Cameron Diaz. Nah, ini seperti biasa ya, sebelum gue review, sebelum ngasih apa sebenarnya thoughts tentang filmnya, kita bapel bersama, bahas film sama-sama. Dad, can we please get something to eat? Yeah, look, right up here. You guys run in, grab some snacks, right? In and out. Bring my change back. And some M&M's. Go. Mom! Get in the car! No, wait! Did you see what we just saw? Did you see what we just did? 15 years ago, me and your mom were non-official cover operatives for the CIA. We went off the grid to start a family. Can you beat up all the dads in my school? I could beat them all up, just not at the same time. When your enemies find out that you're alive, they're gonna come after you and your kids. Find them. Hello, Mother. We've been compromised. We're gonna fix all that. Take a look in the mirror, say what's up. I can't believe they were spies. No way. They're on sourdough. Ew. That was insane. But was it like a good insane or a bad insane? It was bad. Right. I was just checking. Is the cable broken? Is that why you boomers are out this late? Boomer. Back in Action. Ceritain pasangan suami istri yang dulunya agen CIA kelas dunia, tapi sekarang cuma pengen hidup normal, ngerawat anak, dan jauh dari segala urusan yang berbahaya. Tapi tentu saja, masa lalu nggak pernah benar-benar pergi. Ketika identitas lama mereka kebongkar, keduanya terpaksa balik ke dunia espionage yang dulu mereka tinggalkan, sambil tetap berusaha jadi orang tua yang tanda kutip normal. Cameron Diaz dan Jamie Foxx tampil sebagai pasangan agen yang harus menyeimbangkan dua hal mustahil, yaitu satu, nyelamatin dunia, dan dua, hadir di acara sekolah anak mereka, tetapi harus tepat waktu. Di tengah kejar-kejaran, ledakan, dan musik jazz yang ironically chill, Back in Action jadi kombinasi unik antara film keluarga dan aksi mata-mata, di mana bahaya bisa datang bahkan dari orang yang dulu mereka percaya. Iya, kurang lebih seperti itu untuk sedikit trailer dan juga sedikit sinopsis yang gue dapatkan setelah nonton filmnya. Ini gue baru bikin skripnya lagi dari catatan gue, entah 3 bulan atau 2 bulan lalu tuh gue nonton film itu ya di Netflix. Ya, dan mungkin sebelum gue mulai review mengenai tentang Back in Action, gue suka sebenarnya dari konsepnya dulu karena gue udah lama banget tidak melihat film yang dia ini sebenarnya action. Mereka menyeriuskan actionnya, tapi at the same time juga family-nya juga tidak mereka tinggalkan. Family-nya di sini ya family-nya Jamie Foxx sama Cameron Diaz di sini. Ya mereka juga punya anak. Gue jujur ada berapa ya anak yang gue lupa deh. Tapi yang pasti mereka saling berchemistry di situ. Terutama Jamie Foxx sama Cameron Diaz. Ngomong-ngomong soal Cameron Diaz, gue sempat baca di media bahwa beliau, The Cameron Diaz itu, baru kembali main film setelah 10 tahun. Kalau aku tidak salah, boleh dikoreksi ya influencer, mungkin ada yang lebih tahu daripada seorang Bagaska ini.
Dan beliau kembali ke dunia sinema, acting di film Back in Action 2025. Jadi cukup unik ya, judul film ini Back in Action, karena yang Back in Action bukan cuma filmnya doang, bukan cuma karakter mereka doang, tapi juga seorang Cameron Diaz juga back in action. She is back acting gitu loh. Dan seru kok, film ini secara keseluruhan seru banget. Nah, dari sinopsis yang udah gua kasih ke para influencer nih, jadi sebenarnya film ini banyak kali ya sebenarnya film-film yang mirip-mirip kayak Back in Action-nya. Ya sebenarnya menggabungkan family dan juga action dan a bit of comedy di dalamnya ya banyak ya. Apa tuh film Vin Diesel yang dia harus jaga anak-anak babysitter, apa judulnya? Lupa gue judulnya. Dan beberapa film Jackie Chan juga ya penggabungan antara komedi dan juga action. Masternya siapa ya, Jackie Chan gitu loh. Nah, tapi ada sebenarnya satu hal yang menurut gue seru banget gitu loh dari film ini, terutama dari scoringnya. Apa itu nanti aja. Tapi selain itu juga gue suka banget sama konsep di mana kayak lu bayangin lu punya orang tua, tapi awalnya ini damai-damai aja bertahun-tahun, lu sebagai anak tuh damai, tapi di suatu hari tiba-tiba jadi duar di sekitar lu gitu loh. Dan at the same time orang tua lu lah sebenarnya adalah tanda kutip dalang atau korban atau target dari misi mereka di masa lalu gitu loh. Kan sebenarnya di sini si Cameron Diaz sama Jamie Foxx itu ya ada tuh flashbacknya di awal-awal film. Kalau nggak salah yang di pesawat itu ternyata adalah dulu mereka seperti ini, terus kayak beberapa tahun kemudian justru tinggal di rumah sama keluarganya gitu loh. Terus iya datang lagi si Kyle Chandler di sini sebagai Chuck, yaitu salah satu head of ya Jamie Foxx sama Cameron Diaz di film ini, dan bilang bahwa mereka dalam bahaya segala macem. Ternyata plot twistnya di situ. Oh, by the way ya, ini spoiler alert. Tadi gue udah ngomong apa belum, gue lupa. Tapi ya 2 kali bukan hal yang salah kok gitu. Nah ini gue ngerasa juga film ini sangat seru untuk ditonton. Tadi kan gue udah bilang ya bahwa sebenarnya konsep untuk action dan juga family itu nggak di film ini doang. Bahkan sebenarnya Back in Action ini mengingatkan gue lagi ke sebuah film yang udah pernah gue tonton, yaitu Mr. and Mrs. Smith. Brad Pitt sama siapa tuh ya ceweknya, gue lupa deh. Brad Pitt itu di situ ya sebenarnya mirip-mirip secara action, tapi yang gue rasain sebenarnya kalau Mr. and Mrs. Smith itu lebih barbar sih. Mereka bener-bener kayak, tapi jujur seru banget pas gue tonton. Sebenarnya itu kan plotnya bukan mudah sih, lebih tepatnya gitu doang kan gitu loh. Dimana si suami istri ini dari departemen yang berbeda, sama-sama agen rahasia, tapi harus menewaskan satu sama lain. Tapi disitulah proses serunya di situ. Sedangkan kalau yang di Back in Action, Jamie Foxx sama si Cameron Diaz itu, ya mereka jadi target aja sih. Mereka berusaha untuk kabur, ya, tidak pakai tanda kutip sebenarnya ya, memang kabur dari masalah karena mereka sudah memiliki tanda kutip masalahnya sendiri, yaitu anaknya. Jadi bayangin kalau misalnya si Jamie Foxx sama Cameron Diaz ini sebenarnya adalah orang tua yang berusaha untuk jadi tanda kutip normal, dan tapi di saat yang sama mereka dikejar-kejar sama para agen yang ada dengan misil, helikopter dan segala macam. Tapi juga jangan lupa loh bahwa mereka berdua harus mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya biar besok nggak lupa ngumpulin pas sekolah. Nah itu satu hal yang menurut gue lucu dan penasaran gitu loh. Gue pas lagi nonton filmnya, ini mau dibawa kemana ya? Dan endingnya seperti apa ya? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Plot twist yang barusan gue bahas plot twistnya. Kalau gitu, influencer nanti gue bakal bahas lebih lanjut tentang Back in Action lagi. Opini gue yang pasti. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Bapel bahas film. Masih di Bapel Back in Action. Nah, tadi gue udah ngomongin tentang opini gue tentang overall dari filmnya dan tentang plot twist. Apa sih plot twistnya? Sebentar, sebelum nyampe plot twistnya ada beberapa hal penting juga yang menurut gue kayak sayang banget nih kurang dieksplor. Tadi gue udah ngomongin tentang anak-anaknya. Jadi kalau misalnya gue lihat dari catatan gue yang udah gue bahas pas lagi nonton filmnya, bahwa sebenarnya memang film ini difokuskan untuk di karakternya Jamie Foxx sama Cameron Diaz sama si Chuck.
ya itu salah satu captain dari mereka gitu. Sebenarnya itu yang difokuskan sih mereka bertiga lah. Nah ini gue somehow di sini nulis bahwa sayang banget anak-anaknya tidak dilibatkan sebegitunya. Lebih tepatnya sih dieksplor karakternya ya gitu loh. Kayak cerita si anak A-nya ini gimana, anak B-nya ini gimana. Jadi si anak-anak Jamie Foxx sama Cameron Diaz di sini sebagai puppet aja. Itu yang gue rasain gitu loh. Mereka boneka berjalan yang menjadi bumbu untuk komedinya gitu loh. Nanya, kalian tuh siapa sih sebenarnya anaknya? Maksudnya nanya ke orang tuanya gitu. Dan akhirnya secara tidak lama kemudian juga akhirnya ketahuan. Sayang banget, coba kalau misalnya mau bisa dieksplor mereka tuh ceritanya seperti apa, dulu tuh ada tanda-tanda apa gitu loh. Maksudnya tanda-tanda sebelum ketahuan, itu kayak lebih seru juga. Bukan lebih seru sih, lebih tepatnya ya kita bisa lebih dapat ke anaknya gitu loh. Dan di sini sama gue nulis, mungkin kalau waktu filmnya 20 menit lebih panjang, kita bisa dapat bonding lebih jelas antara orang tua dan anak-anaknya. Mungkin waktu itu pas gue lagi nonton, kayak sayang nih, kayak kagak diceritain lebih 20 menit. Karena kalau nggak salah tuh anaknya 3 atau 2 deh. Antara itu, ya udah kita lihat bonding nih antara si Jamie Foxx, Cameron Diaz sama anak-anaknya. Kita bisa lebih masuk ke karakter anak-anaknya gitu. Tapi lagi-lagi memang yang gue lihat sih film ini back in action dibuat emang untuk having fun. Ya itu yang gue rasain sih. Tapi itu semua sebenarnya yang gue rasain ya, walaupun gue bilang kayak kurang banget nih untuk dieksplor karakternya, untuk dieksplor ceritanya, terutama untuk anak-anaknya. Karena kita udah cukup dalam sih yang gue rasain ya untuk mereka bertiga, Cameron Diaz, Kyle Chandler, sama Jamie Foxx. Menurut gue udah cukup dalam dengan adanya flashback di pesawat ya, seingat gue. Itu screen time masing-masing karakter udah aman, karena ya memang fokusnya kedua karakter itu, si Jamie Foxx sama Cameron Diaz, dan momen-momen mereka nih heroiknya dapet sih. Terutama, nah ini yang tadi gue bilang satu hal yang sangat unik dari film ini dan gue kehook banget adalah pas mereka lagi action, justru kan ya kalau misalnya teman-teman nonton film action tuh apa? Scoring-scoring yang rock atau keras gitu atau hardcore segala macem. Tapi nggak, back in action justru melakukan sebaliknya, kontras. Mereka pakai, gue nggak tahu sebutannya konsep apa ya kalau di scoring, tapi mereka justru pakai lagu-lagu yang orkestral, lagu-lagu yang menurut gue kayak tidak bukan tidak layak, sehingga wajar gitu loh ada di sebuah adegan action. Kayak lagu-lagu apa ya, gue lupa juga sih mereka milihnya lagu-lagu apa, tapi itu yang kayak asik nih gitu loh. Ini bisa dipakai gitu loh, konsep yang unik, menarik, tapi tetap masuk sama tema dari filmnya, yaitu menyatukan family, ya drama sih, dan juga at the same time ini juga film action yang dimana orang tuanya itu sayang sama anak-anak ya. Selain itu juga ini cukup bagus juga, ada satu, sebenarnya sih salah satunya kayaknya yang di Fight at the Club itu ya, yang orang tuanya nih kalau nggak salah dua-duanya atau si Cameron Diaz doang datang ke klub gitu loh, terus menemukan si salah satu anak perempuannya gitu loh, kayak overprotective mom. Selain kita bisa melihat si Cameron Diaz ini memang superwoman yang literal, maksudnya dia bisa action segala macam, tapi tidak menutupi bahwa ya Cameron Diaz di sini sudah jadi seorang ibu yang memang proper, yang ya walaupun overprotective, kalau nggak salah tuh sampai didorong gitu, sampai berantem lah mereka di dalam bar. Iya, tapi di situ justru ditunjukkan bahwa film ini tidak meninggalkan nilai orang tuaan dari Jamie Foxx dan juga Cameron Diaz. Dan seingat gue justru karakter Jamie Foxx ini seorang bapak yang kayak iya aja, justru dia kayak bingung, ada apa sih sebenarnya gitu. Cameron Diaz tuh lebih tegas sih yang gue lihat di sini. Kalau seingat gue gitu deh pas gue tonton filmnya terakhir kali. Lanjut juga ada satu adegan yang gue baru ingat setelah gue baca catatan gue. Jadi ada adegan di mana si keluarganya mereka, gue lupa kalau nggak salah ya ibunya sih, alias si Cameron Diaz itu kembali lagi ke rumah ibunya. Jadi alias nenek dari anak-anaknya Cameron Diaz gitu. Itu jujur lebih dalam sih, karena seingat gue nih lagi-lagi kalau misalnya gue baca catatan gue dan ngomongin shifting tuh maksudnya tadi konteksnya lebih ke yang Cameron Diaz yang tadinya kayak emang superwoman action literally, jadi kayak super mom menjaga anaknya, overprotective. Nah ini ternyata kita bisa lihat, si karakter Cameron Diaz ini nurun dari ibunya gitu loh. Sama, bedanya ibunya Cameron Diaz ini, seingat gue tuh sebenarnya apa sebutannya? Gengsi gitu loh. Gengsi, jadi sebenarnya dia tuh sayang sama anaknya. Alias si
Cameron Diaz, tapi tidak menunjukkan secara langsung bagaimana dia sayangnya segala macam. Dan kalau nggak salah sebenarnya si karakter Cameron Diaz ini nggak terlalu suka sama ibunya karena salah didik atau semacam itulah. Ya itu sebenarnya gara-gara gengsi itu, jadi terlihat tidak peduli. Padahal dibaliknya sebenarnya dia sangat-sangat sayang, sangat-sangat peduli sama anaknya, alias Cameron Diaz gitu. Terus di sini dari figur keras ke sosok yang malah jadi pengingat nilai keluarga buat cucunya. Jujur, gue lupa konteksnya apa. Lagi ngapain tuh gue lupa banget. Nah ini kalau kita kan tadi gue ngomongin karakter gitu loh, ngomongin ya sedikit tentang actionnya menurut gue seperti apa gitu, dari penggabungan kontras antara scoring sama apa yang terjadi di visual, di visual di adegannya gitu. Itu menurut gue menarik gitu loh. Tapi secara color grading ya udah, sebenarnya ini kan yang tadi gue bilang secara genre digabungin film family, film action. Jadi yang dipakai mereka itu warm tone-nya tuh pas lagi adegan-adegan damai, adegan-adegan keluarganya ya di rumahnya si Jamie Foxx sama Cameron Diaz gitu loh ya. Cold tone ala action spy ya, itu pas lagi adegan itu espionase, itu pas lagi adegan action itu, dan ada adegan dimana keduanya digabungin ya, itu sebenarnya yang menurut gue menarik. Gue juga ngerasa sih kalau dari film ini, bahwa editing dari film ini nggak terlalu gimana sih. Maksudnya bukan yang wow atau kayak weh keren banget gitu. Tapi satu hal, film action kalau misalnya editingnya terlalu rush, terlalu berantakan, yang apa yang dilakukan oleh Karate Kid Legends jujur bikin pusing kan. Tapi di Back in Action enggak. Kayaknya ada cukup banyak beberapa action scene yang di slow motion gitu loh, karena kan scoring mereka yang dipakai sama mereka adalah lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang menenangkan gitu loh. Jadi secara editing sih menurut gue proper aja ya gitu loh. Pacingnya naik turun, malah yang tadi gue bilang cenderung lambat ya, karena tahu ya, kayaknya di akhir-akhir itu ini nulisnya, sementara actionnya kadang terlalu padat di akhir. Ya mungkin maybe they are too rushing with the script, mungkin gue lupa sih. Nah itu dari visualnya. Nah ini gue masih ada mau cerita lagi tentang ya konklusi gue, jadi menurut gue Back in Action seperti apa. Jadi ya jangan kemana-mana, tetap di Bafil bahas film. Masih di Babel bahas film. Tadi kita udah ngomongin Back in Action, awalnya seperti apa, overall opini gue tentang filmnya seperti apa, dan ya tadi gue udah bahas juga opini gue tentang visual di akhir segmen 2 ya. Visual dari Back in Action ini yang menarik dari apa? Yang menarik menurut gue apa? Dan satu hal yang menurut gue dari semua yang gue bahas tadi, yang paling menarik itu lebih ke penggabungan kontras itu sih, kontras antara film action, adegan action. Tapi scoringnya tuh scoring yang musik-musik yang slow, musik-musik orkestral, itu satu hal yang menurut gue kayak ini selling point kali ya. Selain selling pointnya Jamie Foxx sama Cameron Diaz gitu loh, tapi secara film yang gue justru ke hook adalah adegan-adegan yang tadi. Nah, tadi kan gue udah ngomongin tentang plot twist. Nah ini gue bahas nih, ini kan tadi gue dari awal juga udah ngomongin tentang spoiler. Dan ternyata dalang dari mereka diincar lagi, alias Emily Blunt. Siapa, Cameron Diaz sama Jamie Foxx diincar lagi setelah bertahun-tahun, even pas mereka udah punya anak, adalah Kyle Chandler alias Chuck, alias ya kepala dari misi-misi mereka di masa lalu. Somehow, walaupun itu sebenarnya plot twist, ya gue kena sih jujur. Dia gitu loh yang jadi dalangnya selama ini, yang harus menewaskan mereka berdua. Oke gitu loh. Dan ya jahat gitu selama ini, harus melakukan tugasnya lagi tuh cuma buat si Chuck, dan harus went through all that ish gitu, seperti itu. Tapi pas ke reveal, nah ini yang menurut gue krusial, tapi kayak sayang banget nggak dieksplor, yaitu si karakter Chuck, Kyle Chandler di sini yang jadi antagonisnya, kan antagonis diem-diem, itu nggak dieksplor. Coba kalau misalnya emang motivasinya lebih gede
entah apa, jujur. Gue udah lama, gue di sini dulu gue nulisnya ya motivasi Chuck tuh tipis banget, ujung-ujungnya duit. Iya, kalau itu gue ingat gitu loh, intinya dia pengen kaya aja, dia pengen ya lebih punya banyak duit, setipis itu, sumpah gitu loh. Ya karena lagi-lagi film ini emang lebih ke menunjukkan actionnya aja, mereka berdua seperti apa actionnya, ya bagaimana mereka berdua menyeimbangkan antara live espionase itu dan action itu sama kehidupan keluarga mereka dibanding apa yang sebenarnya mereka laku, apa ya, misi kali ya, misinya. Ya misinya sebenarnya jelas gitu loh, cuma sayangnya pas si Chuck itu ke-reveal kalau dia adalah antagonisnya, kayak ya ujung-ujungnya duit doang gitu. Banyak nggak sih film-film yang plot twist ternyata temannya adalah musuhnya ngincer apa? Ngincer duit, kayak ya. Ya tapi maksud gue lagi-lagi tadi yang gue bilang selling point yang tadi gue bilang dari film ini adalah kontrasan scoring dan juga adegan. Ya udah sih menurut gue kayak terbantu sama itu semua, sama koreografi, sama special effects, sama sinematografinya juga seru, banyak banget drone shot yang asik banget untuk ditonton sih. Jadi ya untuk secara overall ya, film Back in Action ini sebenarnya cocok banget buat teman-teman influenza yang suka nonton film action, dan tapi juga ada drama keluarganya, ada komedinya juga, Jamie Foxx pula, Cameron Diaz pula gitu. Itu sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi gue bilang Mr. and Mrs. Smith, tapi bedanya Mr. and Mrs. Smith kan nggak ada anak ya, belum, dan mereka nggak nikah sih itu kan nikahnya bohongan kan. Sebenarnya ada aktor untuk pernikahannya segala macam. Kalau ini beneran gitu loh, mereka beneran nikah. Itu, dan ini surprisingly juga buat teman-teman yang suka jazz, pokoknya lagu-lagu jazz deh pas lagi adegan-adegan action itu, justru yang dipasang sama sutradara sama editornya adalah scoring yang nge-jazz itu. Ya menurut gue konsep yang sangat menarik untuk di hook dari yang gue kena hook lah dari film ini. Terus juga secara chemistry karakternya Jamie Foxx sama Cameron Diaz juga dapat juga loh sebenarnya sama anak-anaknya secara chemistry ya. Tapi kalau secara cerita yang tadi gue bilang emang kurang dieksplor bagian ke anak-anaknya, jadi kayak tanggung banget. Coba kalau misalnya bisa diceritain satu-satu nih anak-anaknya. Gue malah lebih dapet ibunya si Cameron Diaz di sini sama si siapa? Ya sama ibunya Cameron Diaz sama Cameron Diaz gitu loh di sini. Lebih ada ceritanya lebih dalam di bagian situ, dan gue lebih dapat di bagian situnya sih. Ya. Tapi secara overall sih ceritanya emang enteng kok, emang di film ini dibuat untuk dinikmati aja, bukan untuk bukan untuk didalami atau gimana. But they did a great job aja sih, gitu loh. Ya, Jamie Foxx, Cameron Diaz apalagi baru balik setelah 10 tahun. Ya, she still got it lah. Itu paling menurut gua. Nah, kalau menurut influenza sendiri gimana? Apakah mungkin ada film-film yang gua nggak tahu? Yang tadi gua bilang banyak film-film seperti ini, dan kita ngobrol lah. Ya paling itu sih menurut gua Back in Action untuk reviewnya, untuk gua pilih. Nah menurut influenza seperti apa? Ya udah kita komentar, kita diskusi aja. Kalau gitu nextnya film apa lagi? Gue pun juga nggak tahu. Nanti lihat dulu lah list film yang bisa gue review apa aja, atau ya series jadul sekalian. Atau lagi-lagi gue bawa-bawa hal yang hobi gue yang gue suka, ya nanti kita lihat lah gitu loh. Kalau gitu terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film selanjutnya.